semuanya. Halo. Kembali lagi di Lembana Talk nih. Lembana Talk. Nah kali ini spesial banget Lembana Talk kali ini karena Fitri ditemenin sama Mas Radit. Nggak spesial, Mas nggak Radit. spesial. Halo. Nah Mas Radit ini sebutkan nggak siapa-siapanya? Saya cuma bantu-bantu Mbak Fitri dan teman-teman Puri Lembana. Nah ini ya yang bikin Instagram kita jadi keren, terus adanya live juga di balik layarnya ada akhirnya mau tampil di layar paksa-paksa Mas Radit. Halo. Ya Ini Mas perkenalkan Radit. saya Radit, Marketing Communication dari Puri Lembana Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada desain-desain yang aneh-aneh, tema-tema yang unik-unik, ada games-games unik-unik di Instagram ataupun di sosmed lainnya, itu adalah bantuan dari tim-tim kita. Thank you banget nih Mas Radit, dan thank you Iya, banget iya, juga iya. nih kali ini Mas Radit udah mau live bareng Fitri juga di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Nah kali ini sore ini kita mau bahas apa nih Mas Radit? Tema kita hari ini itu adalah rumah aman, hati nyaman. Wow, rumah aman, Ya. hati nyaman. Itu kayak gimana tuh? Jadi sekarang kan tuh rumah itu sebenarnya banyak orang yang melihat dari kenyamanan itu asri, banyak penghijauan segala macam. Tapi jangan lupa bahwa faktor keamanan itu penting banget. Penting Penting banget. banget. Jadi teman-teman kalau udah tahu apa itu private residence, kita sering banget di sosmed kita, Iya di betul. website kita, Sharing terus tentang itu kan. menggemborkan tentang private residence. Tapi sebenarnya teman-teman mungkin ada juga yang belum tahu private residence itu se-private apa sih, seaman apa sih? Nah. Bahkan ada korelasinya loh dari keamanan sampai kenyamanan. Wow. Gitu. Nah, penasaran kan kita bakal bahas itu, tapi Mas Radit, yes. sebelum kita bahas itu kita mau bahas tentang kondisi sekarang nih tentang masih COVID-19, tentang Oke. corona. Kita kasih mungkin bocoran atau baca-baca berita-berita nih tentang kondisi terkini. Boleh, Ada boleh. apa aja nih Mas Radit? Yang pertama, ini kita kutip dari pikiran rakyat ya. Ada kabar baik nih. Gimana Jadi nih? 389 kasus positif yang ada di Kota Bandung itu ternyata 245-nya sembuh loh. Alhamdulillah. Peningkatan yang luar biasa loh. Luar biasa ya. Mm. Daripada sembuh, alhamdulillah nih. Dan ini dari pasien yang dirawat, pasien dalam pengawasan itu total 1184 yang ada di Kota Bandung. Itu 1016 itu sudah selesai perawatan. Jadi semua sudah dipulangkan dari rumah sakit, sudah aman, sudah sehat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kabar baik ini, semakin berkembangnya waktu, kita juga akan melihat Kota Bandung ini semakin aman dari virus Amin COVID-19. banget. Semoga semuanya sehat kembali kondisi normal ya Amin, Mas amin, Radit ya. amin. Lanjut Nah, lagi. Ini ada juga berita nih dari Detik News. Kemarin kan ada isu yang mengabarkan ada puskesmas yang tutup, tapi orang berpikirnya itu tutupnya tenaga kesehatannya itu terkena COVID. Nah, Oke. ini ada beritanya, 2 puskesmas di Kota Bandung itu ditutup sementara, yaitu Pemkot Bandung memastikan untuk penutupan puskesmas itu bukan gara-gara tenaga kesehatannya positif corona, tapi ini ada keamanan, apa ya? Ini ya treatment untuk menanggulangi COVID-19. Betul. Jadi teman-teman perlu diketahui juga sebenarnya ini bisa misinformasi nih. Iya. Disangkanya wah ini ada 2 puskesmas malah yang terjangkit di situ ditutup, malah Takutnya ada gara-gara jangan-jangan tenaga kesehatannya kena benar gitu. panik malah ya. Panik gitu. Justru Bukan ya, bukan kayak dinas gitu. kesehatan itu menutup puskesmas tersebut karena ingin mensterilisasi supaya Betul, di mereka kawasan itu puskesmasnya itu lebih bersih dan lebih steril. Artinya apa? Nanti bila pengunjung ataupun pasien-pasien yang akan datang nggak perlu khawatir lagi karena sudah disterilisasi, Betul, disemprot oleh disinfektan gitu. jadi tenang aja. Untuk itu infonya isu ya, karena intinya tidak ada gitu. Tidak ada tenaga kerja medisnya itu yang terkena COVID-19 gitu. Jangan sampai kita kemakan isu ya. Iya, jadi Harus harus cek and detail, recheck cek and terus. recheck, beritanya seperti apa. Justru ini datanya ngebantu seperti ya, apa. ngebantu kita buat lebih percaya kepada Puskesmas, puskesmas karena terdekat ternyata, gitu. puskesmas sekarang sudah mengikuti protokol-protokol Yap. yang ada gitu ya. Bener banget, bener banget. Nextnya ada. Ada berita lagi? Ini kayaknya seru banget Ini nih. seru nih. Ya, apa Jadi nih, ini Mas aku Radit? mau tanya nih Mbak. Di Bandung itu kalau nggak salah ada yang namanya GBS, Gelaran GBS. Bandung Great Sale. Nah biasanya emang sih setiap tahun Tahunan. kita ada itu Ah. ya. Biasanya kalau nggak salah, aku takut salah juga, itu biasanya di Gasibu kalau nggak salah ya. Dekat Gedung Sate ya? Iya, Oke. seberangnya. Nah itu biasanya kalau teman-teman kita yang pengen belanja, yang suka belanja itu setiap tahun kita
situ tuh, ada Oke, musik, oke. makanan, dan barang-barang branded pastinya. Oh keren banget. Berarti kayak semacam bazar cuman besar gitu Iya, ya? iya, itu orang dari hampir Jawa Barat juga kadang suka ke situ gitu. Bukan cuma di Kota Bandung. Iya, hampir banyak juga, pokoknya udah tahu kan setiap tahun biasanya kita adanya itu. Nah, ini lebih keren lagi beritanya gimana itu nih? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memutuskan untuk tetap mengadakan itu di era Tetap ada pandemi ya? ini. Tetap Jadi ada. meskipun tahun ini juga tetap ada. 2020 tetap ada, cuman bedanya adalah ini secara online. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. sebenarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini ingin memulihkan sektor ekonomi di Kota Bandung supaya semakin berkembang. Mereka bikinlah ini Bandung Dialihkan Great gitu ya? Sale 2020 Go Online. Wow, keren Jadi sih itu. di situ ada sekitar 245 brand Wow. yang ngumpul di sana semua, bikin pameran online semua dan bisa diakses oleh semua wargi Wah, Bandung. seru banget. Jadi ini Keren. warga-warga Bandung sekarang nggak perlu takut lagi untuk Ya. karena kondisi kayak gini kan meminimalisir Minimalisir ya. crowd. Iya, betul. Kalau kumpulan, kerumunan. Nah, akhirnya adanya ini. Iya. Gitu. Saya juga nggak habis pikir kalau misalkan tiba-tiba beneran diadain di gazebo harus social distancing 1 meter. Iya, gimana? Ini susah banget ya. Ngantri gitu ya. Orang mau masuk Panjang sana ngular ngantri bisa sampai dulu, Jakarta gitu tuh kan. kayaknya. Makanya ini keren banget ya. Iya. Akhirnya go online. Go online semua. Itu tanggal berapa nih Mas Radit? Udah ada belum sih bocorannya? Itu mulainya dari 1 Juli. Wow, Harusnya hari ini. dan- Hari ini. Hari ini dong? Hari ini 1 Juli Bisa kan ya? diaksesnya di mana? Udah ada infonya juga nggak? Eh, Biar nanti teman-teman 1 Juli sampai belum 1 tahu Juli ya? sampai 1 bulan. 1 bulan ya? Sampai 1 Juli sampai 2 bulan sampai 31 Agustus. Wow. Itu oke, bisa oke, di oke, Google oke, aja oke. nanti Bandung Great Sale 2020 Go Wow. Online. Nanti wow, itu langsung ketemu. Wow, nih buat info yang suka belanja. Sekarang semuanya udah serba praktis, Ya. nggak perlu capek-capek, repot-repot, ngantri-ngantri, Betul. tinggal kunjungin aja ya linknya. Kunjungin aja linknya, itu udah semuanya pasti ada diskon besar-besaran, ada promo khusus segala macam, semua brand ada di situ. Mungkin brandnya Mbak Fitri ada juga di situ. Harus cepet-cepet sih Oh kayaknya. iya. Dan brand Mas Radit juga. Nah pokoknya Yes. buat teman-teman yang suka belanja langsung aja ke sana. Nah sekarang kita masuk lagi nih ya ke Puri Lembana lagi nih. Ya. Buat teman-teman yang penasaran tadi yang udah Mas Radit sebutin tentang private resident. Tentang Puri Lembana yang selalu digaungkan itu adalah private residence-nya. Betul. Nah, gimana nih Mas Radit tentang private resident ini? Ada beberapa kan? Yang beberapa pertama fasilitas. itu ada CCTV. CCTV, ya. Berarti Puri Lembana ini kita punya CCTV ya kan? CCTV, pastinya. pasti. Gimana nih Mas Radit? Nah, sebelum masuk nih ke poin-poin fasilitas apa yang Oke. di dalam private residence, kita mau kasih tahu juga. Oke, apa Sebenarnya sebuah developer itu nggak semata-mata cuman ngomongin kayak kawasan terbesar, CBD, ada mallnya segala macam. Tapi ada sisi lain nih private residence ini. Kenapa? Nggak semua orang mau loh diakses oleh bagian Betul. orang-orang umum Iya, gitu ya. iya, Misalkan iya. kalau di dalam klaster ada mallnya, Betul. otomatis mall itu kan bisa diakses oleh semua orang. Betul. Jadi private-nya itu lebih berkurang kan. Nah, betul. Privasinya lebih berkurang, terus juga kita makin nggak kenal orang-orang sekitar Betul. segala macam. Nah, inilah kelebihan private residence Nah, yang ada di itu. Puri Lembana Bandung. Nah, Puri Lembana itu sampai memikirkan itu ya, Mas Benar, Radit? benar. Jadi mungkin ada ya maksudnya nggak semua karangan yang suka dengan Kelengkapannya kelengkapan itu. gitu fasilitas karena ya itu tadi bisa diakses Betul. semua orang. Betul. Kita melihat sisi itu ada orang seperti itu langsung Puri Lembana langsung Bikin yang private gitu Private kan. nih, keren banget nih. Karena nggak semua orang memang benar tadi yang dibilang Mbak Fitri. Kita itu adalah developer yang selalu pengen beda. PP Property itu pengen beda banget. Beyond space gitu. Space. Jadi nggak cuman yang penting bikin rumah, ada mall, ada akses segala iya. macam. Tapi kita harus mikirin bagaimana benar-benar orang itu hidup dan tinggal di rumah Betul. kita. Karena biasanya rumah itu kan untuk dihuni juga Betul. kan. Jadi di sisi pos kenyamanan Kenyamanannya. dan biasanya yang paling penting itu. Nah, balik lagi kita mulai ke fasilitas yang pertama, yaitu kita ada CCTV 24 jam. Nah, CCTV 24 jam. Nah, CCTV. ini gimana nih maksudnya si private resident dengan CCTV itu gimana nih Mas Radit? Nah, yang pertama CCTV ini kita memang dipasang di spot-spot yang blind spot ya. Blind Oke. spot itu adalah yang nggak terjangkau oleh security kita dan juga spot-spot yang memang kiranya patut untuk dipantau. Misalkan kayak di taman bermain anak, Iya. itu bisa dipantau untuk melihat aktivitas anak-anak yang bermain di situ, apakah aman atau enggak aktivitasnya. Terus juga yang kedua CCTV ini kita spesifikasinya juga
bagus. Kita sudah ada yang namanya infrared night vision. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, infrared night vision ini sebenarnya adalah teknologi CCTV untuk meningkatkan kecerahan gambar atau video di malam hari. Oh, udah jadi malam hari juga udah tetap Malam ya. kelihatan, siang malam aman terus. gitu ya. Iya. Tapi nah ini untuk CCTV sendiri, bener nggak Mas Radit bisa dipantau juga di rumah kita? Benar. Jadi kita juga punya akses CCTV. Karena kebetulan kan kita ada yang namanya triple play, internet, TV dan satu lagi telepon. Nah, dari akses ini kita bisa langsung ditujukan kepada CCTV. Jadi ada channel yang nanti khusus untuk CCTV di area Lembana. Wah, keren banget. Jadi ya gitu, kita juga bisa memantau juga ya. Jadi Memantau. bukan hanya security, tapi kita punya penghuninya juga bisa memantau ya. Betul. Keren banget sih. Jadi misalkan nih Mbak Fitri lagi menghuni di situ, terus ternyata punya anak gitu ya, punya anak. Lagi Mama, main. aku pengen main ke taman. Ya, aku nggak lagi sibuk, lagi masak. Lagi masak, lagi mager atau masak? Lagi mager masak. atau Kayaknya lagi gimana? mager sih, bukan masak sih. Iya sih. Mager. Lagi mager, lagi nonton TV kali Nah, ya. Yaudah gitu ya. Silakan deh bisa main ke taman, tapi kita bisa aktifkan TV kita, buka channel CCTV-nya, bisa kelihatan langsung anak kita beneran nggak nih main di sini. Oke. Jadi tetap Fitri bisa pantau gitu Iya. ya. Orang yang dihuni di situ tetap bisa pantau anak-anaknya main di taman Iya. gitu, ataupun di tempat-tempat Atau yang misalkan belanja online, Gimana Teh tuh Fitri belanja online, terus ada tamu beneran nggak nih? Ini tamu online aku nggak sih gitu? Itu Oh, bisa dilihat dari CCTV oke, juga. oke, Bener oke, kan nih oke, Gojek oke, kita oke. atau tamu kita? Itu bisa juga dimonitor dari CCTV. kita. Oke, jadi yang itu tadi berarti masuk juga ke private itu tuh Iya. nggak bisa sembarangan juga ya. Benar. Kita bisa pantau juga ini orang ini beneran nggak? Nanti ditanya Mbak Fitri ini bener nggak ya? Jangan-jangan aku saudara lagi iya, kan gitu aku kan? saudara gitu. Tapi itu bisa kita pantau juga gitu ya. Keren banget sih itu Puri Lembana sampai segitunya ya. Benar. Nah untuk di Bandung ini Mas Radit Nah. kayaknya belum ada yang sampai segitu sih. Belum ya? Masih belum. Makanya ini keren banget PP gitu. bikin Oke. di Bandung dengan konsep kayak gini. Ini baru banget ini untuk di Bandung. Biasanya ada sih yang bilang mengusungkan private resident, tapi nggak se-private ini gitu. Oh gitu. Jadi ini fasilitas mungkin yang dibilang yang paling lengkap ya Paling di lengkap. antara developer cluster-cluster Iya, lain. biasanya untuk CCTV juga orang hanya memantau itu security-nya kan. Nah, kalau ini kerennya security, lagi. ternyata ada Ada CCTV itu biasanya pantau tuh di tempat pos security, malah kadang security-nya jadi nggak kerja. Jadi mereka hanya lihat malah tidur. Enggak, hanya lihat di pantauan aja gitu. Jadi nggak keliling atau gimana, mereka hanya pantau di situ. Iya, Dan iya. yang bisa aksesnya biasanya cuma security aja. Security aja. Tapi ini kita bisa pantau juga, Iya. kan? Ya, tapi perlu dicatat, kita hanya memberikan akses CCTV pada spot-spot tertentu. Iya. Karena untuk balik lagi, privacy ini nggak semuanya kita buka, Iya. karena menghindari penyalahgunaan juga. Gitu. Iya. Jadi, Iya, masa benar. di tempat-tempat yang bisa gimana kan? Iya, artinya supervisornya itu tetap dari security, tim personil. Oke, gitu ya. Sip, nextnya kita juga ini nih Mas Radit, one gate system. Nah itu gimana nih? One gate system itu Berarti sebenarnya satu pintu ya, Pintu. sistem satu pintu. Sebenarnya rata-rata ya 90% alasan orang untuk membeli rumah di dalam Biasanya klaster cluster itu karena ini. di dalam adalah karena one gate system. Kenapa? Iya. Karena aktivitas keluar masuk penghuni ataupun tamu semuanya bisa dimonitor oleh satu pintu tersebut. Betul. Nggak bayangkan kalau misalkan kita Ada berapa pintu? ada kotak, itu klaster gitu ya, pintu selatan, pintu timur, pintu Iya, barat, iya. itu semuanya dibuka, Iya. kita nggak tahu sama sekali yang mana masuk Iya, dan keluar. masuknya. Dan satu lagi personel keamanannya juga kita harus koordinasi lebih ketat lagi. Iya. Itu benar-benar selain makan waktu, makan biaya dan risiko juga kan. Betul. Nah, artinya kita buat one gate system ini supaya memonitoring arus keluar masuk lebih mudah, baik itu kendaraan ataupun orang gitu. Oke. Jadi menambah ini banget deh, menambah keamanan banget. Keamanan juga ya. Benar. Pokoknya berarti sangat mengusungkan keamanan. Juga kan untuk perlombaan ini. Makanya tema kita tadi adalah rumah aman, hati nyaman. Rumah aman, hati nyaman. Wah. Oke, karena Udah gitu banget ya. Ya udah beli di Purlembana aja gitu. Senin harga Naik. Bulan depan kayaknya harga udah naik. Oke. Ya. Oke, cepet buruan nih mumpung bulan Juli. Nanti deh aku mau ngorek-ngorek juga di bulan Juli. Ada apa aja biar cepet beli juga nih di Purlembana nih Mas
Radit. Nah, kita mau ke nextnya lagi. Ini kita punya access card. Nah, access card ini kan ini sih unik banget sih. Emang sih di Bandung juga, dia bisa bocorin lagi. Ada perumahan yang access card, tapi tetap aja sih mereka misalnya masih bisa masuk sembarangan. Masih tetap kayak formalitas gitu ya. Kayak formalitas juga, tetapi akhirnya di tappingnya sama security-nya. Gitu. Jadi maksudnya tetap enggak maksudnya hanya itu doang. Maksudnya belum terlalu private banget. Karena kita pernah gitu ke suatu komplek di Bandung juga, dia pakai itu punya akses card, tapi ya kayak gitu. Misalnya kita bisa, gimana ya udah bisa masuk gitu. Nah, kalau Prilembannya nih kayak gimana? Dan unik juga sih sebenarnya akses card ini biasanya kan juga ini nggak semuanya, bahkan mungkin hanya beberapa di Bandung pun hanya 1 atau 2 yang kayak gitu. Dan ini akhirnya Prilembana kayak gini kan biasanya akses card itu banyaknya di apartemen kan? Benar. Nah, kenapa nih Prilembana pakai akses card juga? Nah, itu dia. Kita balik lagi, dasar value kita di Prilembana ini adalah private tadi ya. Apa yang bisa dilakukan dengan rumah private adalah experience atau pengalaman penghuni yang udahlah tinggal masuk, nggak perlu worry lagi tentang ini gua kunci mobil udah belum, ngegembok rumah udah belum, gembok pagar udah belum, tutup tirai udah belum. Nah, di sini kita mau meminimalisir potensi kejahatan ataupun apa tadi kayak misalkan ada tamu tak dikenal yang membuat resiko-resiko yang tidak diinginkan. Makanya akses card ini fungsinya adalah double protect dari one gate system tadi. Pertama tadi kan one gate system itu udah protect sebenarnya. Jadi tadi pas masuk nih mobil, masuk one gate system diperiksa oleh security, di situ dicek Pak mau kemana, warga sini atau bukan. Setelah lolos dari situ, masuk ke klasternya nih. Jadi dari main gate masuk lagi ke klaster. Let's say klaster Pawitra, klaster pertama kita nih. Di klasternya juga kita ada tapping card lagi nggak? Nah, maksud kita adalah akses card ini dilakukan di tap pada saat masuk gate cluster gitu nih. Jadi di depan ini main gate tadi ada security yang pegang akses untuk buka tutup pintu. Pintu berikutnya di gate cluster itu sudah otomatis. Itu tinggal tap nanti otomatis kayak gerbang tol gitu kebuka. Gitu. Tapi kalau misalnya ada tamu atau saudara gimana tuh Mas Radit? Nah, nanti itu kita perlu konfirmasi lagi ke penghuni yang terkait gitu ya. Misalkan saya mau ke unit nomor 12U Pak gitu ya. Nanti security ini akan menghubungi kepada kita yang tadi bisa diakses lewat CCTV juga. CCTV juga, jadi bisa konfirmasi lah. Biasanya kan mereka memang konfirmasi dulu sebelum datang kan. Nah, enaknya di situ. Jadi kita bisa lebih cepat koordinasinya, terus juga lebih aman juga karena tadi double protection. Tapi nih Mas Radit nih ada kan kadang sekarang lagi suka orang pakai aksesnya tuh kayak Gojek tuh, GoFood tuh, online tuh. Itu gimana nih? Kan kalau misalnya masa di depan cluster kita naiknya itu gimana? Bisa nggak sampai depan rumah kalau kayak gitu? Kita berikan jalur khusus untuk online-nya. Nanti kita akan sediakan, mungkin nanti bersatu nyatu dengan namanya halte sepeda. Kita kan elektronik bag segala macam di setiap klasternya. Nah, itu nanti kita berikan pool di situ untuk Gojek istilahnya menunggu pick up gitu. Artinya mereka nggak bisa bebas masuk sampai ke depan rumah juga Mbak. Kita balik lagi mengedepankan private residence tadi. Jadi sisi privacy kita benar-benar dikedepankan banget. Kalau bisa malah Gojek itu nggak tahu ini rumah yang akan dia jemput yang mana. Keren banget sih. Ini benar-benar menurut aku ini adalah kalangan-kalangan yang emang beneran yang suka butuh privacy. Butuh privacy. Nah, biasanya yang kayak gini, yang pengen ini orangnya nggak sembarangan. Iya. Kalangan-kalangan yang memang dia nggak butuh udahlah kita pensiun aja, tenang aja, nggak perlu hiruk pikuk kota gitu kan. Terus juga nggak perlu yang mall-mall gede untuk langsung lah hangout atau apa gitu loh. Mungkin sebenarnya bisa kan, tapi kan nggak di kawasan, maksudnya nggak langsung. Kalau misalnya di kawasan kita nggak dekat banget tuh sih di tempat kita juga, karena kalau di tempat kita berarti semuanya bisa masuk dong. Dan lagi satu. Tapi kita dekat juga kan. Kalau kayak gitu, kalau dekat sama kita, pasti sering ngadain event tuh, event besar, ada live band apa. Bayangin jeget suara drum semua kedengeran sama rumah-rumah kan gak enak. Betul. Makanya di sini kita pikirkan dengan seksama. Gitu ya. Tapi intinya itu tidak di kawasan. Tapi kita juga dekat kok. Accessibility-nya bagus, cepat. Gitu.
Itu yang sampai yang kerennya banget, makanya kita tetap rumahnya itu tadi Mas Abdi ya terjaga banget. Jadi banget. enggak langsung misalnya di kawasan kita langsung ada, karena tadi banyak kerumunan kan nggak enak juga. Udah kelihatan sih kelas kita, kelas penghuni dari Betul, karena betul. itu sudah cukup baik gitu Iya, ya. betul. Kelihatannya orang yang ngambil di sini tuh juga Bukan pasti main-main. nggak main-main, nggak sembarangan, bukan orang sembarangan gitu. Nah, seru banget sih, kita udah ngebahas 3. Kita ulang lagi, yang pertama tadi ada CCTV, yang kedua one gate system, dan ketiga ini tadi adalah Akses akses kata. Nah, yang selanjutnya ini kita juga masih ada yang paling unik banget juga ini, kayaknya belum ada, mungkin ini pertama di Indonesia. Ya Oh nggak iya, sih? sebenarnya ada sih. Oh, udah ada. Oh gitu. Panic button sebenarnya ada. Udah ada. Cuman kalau untuk di Bandung Timur itu memang kita pertama satu-satunya. Di Bandung Timur ya? Kalau di Bandung sendiri? Di Bandung mungkin sudah ada ya. Saya belum tahu Belum tahu persisnya pastinya. apa namanya project mana aja yang sudah pakai. Cuman yang kita highlight di sini adalah panic button dari keseluruhan program private kita, itu kita yang pertama mengusung private ranking. Oke. Pertama di Bandung Timur. Boleh lah. Panic button. Emang panic button tuh kayak gimana sih? Ini seru banget nih Mbak. Panic Gimana? button itu kesannya kan kayak apa namanya tombol untuk panik ya Mbak. Kalau kita secara panik, literal panik, ya. panik, tombol. Fasilitas ini sebenarnya masih jarang banget di Bandung. Mungkin ada, cuman masih jarang. Satu, dua kali, Bener. satu mungkin ya. Masih jarang Belum banget. dengar sih. Belum dengar ya. Belum dengar sih aku orang. Nah, panic button ini bantu banget kalau misalkan kita kondisi darurat. Let's say misalkan kita lagi masak di dapur, kompornya atau gasnya bocor, wah itu kan ngeri tuh. Iya. Ada percikan-percikan segala macam. Kita nggak perlu lagi cari handphone, cari kontak security, cari Gimana? Security nggak ada. kontak suami kan Suaminya susah. saya di luar kerja, aduh gimana dong? Nah, makanya ini kita bisa langsung dengan mudahnya tekan tombol itu yang ada sudah terpasang di dalam rumah. Itu langsung terkoneksi ke pos security yang ada di klaster tersebut. Dan security-nya tahu nggak itu yang di mana, rumah apa, rumah mana? Nah, di security itu nanti ada kayak semacam panel, itu isinya total jumlah unit yang ada di klaster tersebut. Nanti kalau itu kita pencet, nyala nih, Yang misalkan di merah yang U17, mana gitu kan? U17 nyala. Wah, ada apa Itu nih? udah tahu langsung tuh. Udah set gitu kan? Tanpa harus basa-basi, security harus langsung standby ke sana. Oke, Gitu. bener banget nih. Jadi koordinasinya lebih cepat, terus juga security-nya juga lebih sigap kan daripada ini akan panic button ini akan diprioritaskan dibandingkan dengan akses lain dari misalkan dari telepon dari apa karena panic button ini urgensinya adalah yang paling tinggi di antara informasi lainnya. Berarti orang yang pokoknya yang udah pijit itu berarti ini Pijit ya? kok pijit ya? Kok pijit? Kayak pijit tuh Kesannya, kayak pijit tuh apa iya, ya? Oh, memijat. berarti tekan lah. Bukan pijit, pijit gini kan berarti tekan tombolnya. Ini Yes. berarti sangat diutamakan. Utamakan. Nah, langsung set security udah langsung. Makanya gimana? Tapi ada juga pertanyaan kadang-kadang kalau aku pas presentasi gitu ya, ada pertanyaan, Pak Radit, ini panic button kalau misalkan sepenting itu, kalau ada yang kepencet nggak sengaja gimana? Nah, ini gimana? Misalnya nih ada anak-anak kecil udah tahu nih ada tit terus aja pijit Ya, terus, nah. pijit lagi tuh tekan. Kan terus ya. Nah, Gimana? panic button itu kita posisikan pastinya di area yang lebih tinggi dibandingkan dari Oke, anak-anak. oke, anak-anak kan Itu dari takutnya anak-anak kan kayak tadi kata aku bisa di asal tekan yang kayak mainan tuh tekan. apalagi kalau misalkan warnanya beda gitu ya, warna merah gitu. Mencolok. Wah, ini senang Iya. chat. Tiba-tiba security bingung kan. Iya. Nah, ini makanya kita posisikan di posisi yang lebih tinggi dari standar anak-anak dan juga kita berikan kotak khusus seperti kalau Mbak pernah lihat apa namanya Iya. emergency fire extinguisher tuh. Iya. Nah, itu APAR, alat pemadam kebakaran kayak gitu kurang lebih dikasih case kayak gitu, baru nanti bisa diakses dengan dibuka laci. Oke. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau Anak-anak anak-anak yang atau nggak sengaja kesenggol sama kita itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, minimal banget karena kita sudah berikan kotak khusus ada boxnya ya. untuk panic button ini. Nah, jadi kalau benar-benar kita bisa buka dulu dan ini beneran itu karena itu berarti kan ada sesuatu jadi kita harus cepet-cepet. Yes. Jadi santai aja. Santai aja. Langsung beli aja mending sama Mbak Fitri. Pokoknya ada apa-apa pokoknya beli aja. Iya, lihat udah keren banget sih Puri Lembana ini. Jadi beneran konsepnya itu sampai memikirkan segininya gitu ya. Pertama tadi ada ulangi lagi nih Fitri. Pertama itu ada CCTV. Tadi. Yang kedua ada One gate system. Ketiga juga aku jadi
Yang ketiga itu adalah access card. Oh iya benar, ada akses card gitu. Dan yang tadi keempat ada panic button. Nah ini adalah fasilitas semuanya yang ada di Puri Lembana dan nggak sembarangan dan nggak semuanya komplek punya. Bukan nggak semuanya komplek punya sih ini. Paling beberapa perumahan ya cuma ada 1 atau 2 yang punya ini gitu kan. Benar. Selengkap ini. Dan yang terakhir, udah terakhir belum nih? Yang kelima udah. Yang kelima nih. Sebenarnya masih banyak sih fasilitas. Kalau fasilitas kita banyak banget kan. Kalau kita ngomongin fasilitas kita udah banyak banget. Cuman kita ini adalah di mana konsep private residence-nya itu gitu ya. Yang spesifik untuk meng-highlight private facilities di Puri Lembana. Adanya ini yang tadi sampai 4 kita sudah sebutkan dan yang kelima itu kita punya apa nih goalnya? Ini kalau nggak salah minggu lalu ya kita sempat ngepost tuh agak nyeleneh juga postingan Instagram atau Facebook kita itu kita pasang di situ gede-gede baju militer lengkap dengan peralatannya itu menerangkan bahwa kita ini memilih tim security personilnya itu harus bener-bener dengan teliti dengan terlatih juga dan bener-bener spesifik, nggak boleh yang kayak misalkan ternyata ada riwayat sakit yang keras segala macam gitu ya? Betul, ternyata kita mau bilang bahwa 4 fasilitas canggih tadi, fasilitas mantep yang kayak CCTV, one gate system, access card sama panic button itu nggak bakal bermanfaat ketika kita nggak punya security yang terlatih. Well trained security ini sangat penting. Kenapa? Karena secanggih-canggih teknologi sumber daya manusia lah yang paling kuat. Betul. Gitu. Karena dia juga yang akan memantau semuanya juga kan. Benar. Kebetulan aku punya pengalaman nih Mbak. Gimana nih? Jadi di komplekku itu security itu kalau nggak salah ada 8, banyak banget. Padahal kompleknya hitungannya kecil sekitar cuman 30-40an rumah gitulah. Wow. Dia kan shifting kan. Cuman yang aku lihat kayak gitu? Kurang tahu juga sih. Cuman yang aku lihat tapi kok mohon maaf tapi kayak udah lemes. Terus kayak memang udah usia pensiun. Terus juga kadang-kadang kalau misalkan kita pulang malam itu suka ketiduran. Jadi harus banyak butuh kayak kopi atau apa supaya mereka tetap terjaga. Itu yang aku bilang sebenarnya mungkin itu kebijakan dari RT setempat. Cuman yang di sini yang kita mau highlight adalah Puri Lembana itu memikirkan banget sumber daya security-nya supaya tadi meminimalisir yang kayak tadi misalkan lagi orang lewat ketiduran segala macam. Walaupun sudah ada CCTV dan segala macamnya, kita akan melakukan prevensi lebih lengkap dengan adanya security yang terlatih ini. Wah, keren. Jadi misalkan ada orang datang tiba-tiba lari kenceng, nggak mungkin kan security kalau misalkan yang nggak fit ya, usianya udah itu udah lari, kitanya ya telat, nggak ketangkep. Tiba-tiba gitu. udah ada penjahat nggak bisa bela diri juga, itu sulit dong? juga, benar. Kita kan meminta tolong kalau apa-apa pasti ke security. Kalau misalnya security-nya ternyata kurang fit, gitu. Kurang terlatih. Makanya dari itu kita bener-bener ada psikotesnya sendiri. Gimana caranya jadi security. Jadi makanya kan memang di security di satpam ya di Indonesia itu punya sertifikasi sendiri memang. Tapi sertifikasi itu kita double cek lagi dengan adanya psikotes dan pelatihan ini karena bisa jadi sertifikat itu kan ada kadaluarsanya nih. Jadi misalkan dia lolos tes pada tahun 2010 misalkan. Dan sekarang 2020 kita pakai udah nggak relevan lagi kan. Nah, makanya kita kasih security ini kasih training dan pelatihan terus ya. Jadi setiap bulan kita akan ada pelatihan keamanan oleh tim personel security supaya untuk meningkatkan itu protokol keamanannya lebih lengkap dan update terus setiap bulannya. Jadi nggak cuma update pada tahun 2010, 2020 pun protokol keamanannya semua update. Dan kita usahakan mereka selalu melek dengan teknologi keamanan yang kita punya gitu. Jangan sampai kita punya teknologi panic button. Panic button ini gimana matiinnya ya? Itu jangan sampai tuh. Misalnya kan maaf gitu yang usia yang udah ini kan nggak ngerti misalnya atau nggak ngerti teknologi gitu kan bingung juga ya. Benar. Jadi benar-benar itu makanya harus security-nya terlatih baik gitu ya. Kita detail banget. Puri Lembana PP Property sudah memikirkan secara komprehensif bagaimana cara meningkatkan privacy dari penghuni. Makanya security ini kita usahakan jangan sampai ada yang bertanya mengenai fasilitas keamanan yang ada di Puri Lembana. Justru mereka yang bisa memberikan informasi ke penghuni-penghuninya. Gitu, Mbak. Keren banget nih.
Jadi nih udah kita kasih tahu ya semuanya jelas hari ini sama Mas Radit, spesial banget tentang fasilitas-fasilitas yang private resident di Puri Lembana itu ada apa aja gitu. Makanya jangan ragu lagi ambil untuk Puri Lembana untuk rumah nyaman. Apa tadi? Rumah aman, hati nyaman. Rumah aman, hati nyaman, Puri Lembana aja. Nah, gitu banget ya. Bagus. Jadi buat teman-teman sekali, teman-teman ya, buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya pokoknya nih, buat kalian yang pengen aman dan nyaman, pengen hunian yang benar-benar terjaga privasinya gitu. Nih buat orang-orang yang nggak sembarangan pastinya, ayo beli Puri Lembana aja. Nah, untuk beli Puri Lembana ini kan sekarang bulan Juli nih Mas Radit. Ada apa sih dan kenapa sih harus beli di Puri Lembana? Iya deh ya. Kalau kenapa harus beli di Puri Lembana? Udah jelas banget. 5 tadi fasilitasnya udah lengkap banget kan. Private banget. Itu orang-orang yang mau private boleh di sini. Tapi juga ada orang-orang yang mau kecanggihan. Suka yang semuanya serba smart. Kita di sini sudah ada instalasi smart home. Itu orang-orang yang males matiin lampu, dan males nyalain AC segala macam, semua lewat handphone, nggak usah gerak, ya. Gitu aja ya? Iya. Terus kalau males jalan juga kita ada electronic bike segala macam. Nah itu bukan pertama di Indonesia. Iya, pertama di Indonesia. Itu benar. Iya. Jadi klaster yang dilengkapi dengan electronic bike itu pertama di Indonesia. Di Indonesia nih Puri Lembana ini nih. Jadi benar-benar membuka jalan pertama lah Puri Lembana ini. Terus yang selanjutnya juga Puri Lembana ini pertama kalinya project Landed House PT PP Property di Bandung loh. Nah, pilot projectnya. Pilot project. Bayangin PP itu udah bangun dari tahun 1953 sampai sekarang itu gedung-gedung tinggi. Betul. Yang benar-benar pencakar langit yang harus kuat konstrukturnya. Nah, ini cuma 2 lantai kan? Gak mungkin kalau asal-asalan. Aduh, gini banget berarti buat kelihatan PP. Buat orang yang memang benar-benar kadang kecewa ya, mungkin punya pengalaman dengan project lain gitu ya. Aduh, saya ternyata beli harga sekian miliar tapi ternyata kok nggak pakai spesifikasi yang bagus. Nah, ini semua bisa diakomodir di sini. PT PP udah komitmen banget menjaga untuk kualitas bangunannya. Udah deh, kalau PP ngomongin bangunan mah orang-orang udah sangat percaya sih nih Mas Radit. Karena ya PP konstruksi udah terbaik juga di Indonesia ya. Betul. Dan untuk developernya udah top 5 developer di Indonesia. Developer pertama yang sudah TBK. Ini developer BUMN ya, developer satu-satunya developer BUMN yang sudah TBK. Jadi kita udah berani share ya semuanya laporan keuangan segala macam kepada publik. Jadi kita pede kinerja kita tuh memang bener-bener kinerja gitu, bagus gitu. Jadi udah nggak sembarangan developer. Makanya udah pasti kalau misalnya pilih rumah di Bandung udah Puri Lembana aja. Pilot projectnya nggak mungkin deh pilot project asal-asalan gitu. Ada promonya nggak sih Mas Radit bulan ini? Nah, kalau untuk promo bulan ini sebenarnya Juni kemarin teman-teman yang udah reserve tuh pasti enak banget karena ada beberapa promo yang menarik juga. Tapi kalau yang Juli ini kita ada promonya itu kita nanti ada TV 43 inch. Wow. Itu bisa langsung didapatkan ketika nanti sudah booking di sini gitu. Tapi nanti detail syarat dan ketentuannya bisa lebih lanjut ya, baik DM Instagram atau private message kita ini. Boleh. Nih jadi teman-teman buruan ambil sekarang juga. Kenapa? Karena harga properti itu tadi bilang nanti naik nggak? Iya, bulan depan naik nggak? Iya, beneran. Karena kita apalagi ini masih harga perdana ya Mas Radit. Kalau misalnya harga momennya itu adalah saat ini, sekarang juga. Karena kalau misalnya kita ketinggalan momen ya udah. Oh ya, kita menggaranti juga ya. Jadi kita lagi campaign juga tentang Lembana prioritas. Lembana prioritas itu adalah segala transaksi yang diadakan sebelum adanya launching, grand launching kita nanti itu kita garansi akan mendapatkan penawaran terbaik. Nggak mungkin dikeluarkan lagi setelah launching. Tuh kan. Gitu. Nah, kita garansi kita Fitri kasih info lagi, ini kita itu masih belum launching. Betul, ya sebenarnya Mas Adit, tapi kita udah heboh banget sih ya. Udah heboh banget belum launching juga. Tapi makanya buruan, ini kesempatan buat kalian yang ambil unit di Puri Lembana karena tadi Mas Adit bilang kalau misalnya kita launching itu ya beda. Penawarannya nggak bakal terbaik. Harganya mungkin juga beda. Pokoknya yang sekarang sebelum launching itu pasti
kalian itu dapat penawaran terbaik. Jadi buruan sekarang juga beli deh Puri Lembana. Boleh nggak sih aku share nomor telepon aku? Boleh. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ah, Ya udah, ada. nomor telepon Mbak Fitri, Nomor silakan. telepon Fitri aja ya, boleh. Ya. Di 0822 1733 Nanti boleh konsultasi Ya. dengan Fitri di Ya. nomor telepon tersebut ataupun DM ke Instagram Instagramnya ini. Puri Lembana Ah. Bandung ya. Tapi bisa ke nomor saya kalau mau. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya. Mau share juga? Enggak. Ini aja ya. Iya. Kalau nanti konsultasi atau apa-apa boleh deh. Tapi makanya kita tuntas abis dulu nih Mas Radit mumpung ada di sini. Kira-kira ada lagi nggak Mas Radit yang mau di-share? Ya, kalau dari saya mungkin pantengin terus aja IG live kita karena informasi update, informasi kupas tuntas mengenai Puri Lembana dan juga bukan cuma Puri Lembana ya. Iya. Daerah-daerah Bandung informasinya Iya, kita cover informasi juga. terkini gitu, kita update juga kan tadi Betul. berita-berita terkini tadi Betul. gitu ya. Jadi pantengin terus Instagram kita, jangan sampai kelewatan dan ini juga gratis, tinggal join live-nya. Kadang-kadang kita juga ada Bonus-bonus bagi-bagi hadiah, bagi-bagi dan hadiah, terus promo tonton. khusus, Jimmy khusus, semua Wow. bisa diakses lewat Instagram live ini kita. makanya terus pantengin ya. Terus sama minggu depan kita ada Ada? bocoran, Ada bocoran apa nih? ada sesuatu yang menarik. Wow. Itu kita akan ada di lokasi yang baru. Jadi kita setupnya bagi teman-teman yang udah bosen nih lihatnya Bosen ya, rumah kayak ini gini. terus. Nah nanti kita minggu depan kita Ada view yang setup baru, lagi. setup Wow, yang baru. buat Pastinya temen- lebih seru, Ah. pengalaman baru. Iya, jadi jangan lupa minggu depan juga nonton lagi ya Yes. live-nya. Jadi ini kita setiap minggu nih Mas Radit. Setiap minggu nanti kita di Hari Selasa ini? dan Hari ini Rabu Selasa sore. dan Rabu. Mm-mm. Nanti kita akan umumkan jamnya, cuma rata-rata sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Gitu. Oke, sekali lagi ditunggu banget nih buat teman-teman yang pengen nanya lebih tentang Puri Lembana, boleh boleh. lewat DM ataupun tadi nomor yang telah Fitri share ya. Ya, Mau ditutup aja atau ada yang mau disampaikan kembali? cukup. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi nih Terima buat Mas kasih. Radit udah Ya. nemenin Fitri Lembana Talk hari Lembana ini, Talk hari live ini. di hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, udah mau Follow ya, follow Instagram kita. follow juga Instagramnya kita. Apa? Di @purilembana_bandung. Nah gitu. Di situ Puri- kadang-kadang ada hadiahnya Facebooknya, juga. Facebooknya di Puri Lembana Bandung. YouTube-nya, YouTube-nya belum. secepatnya. Secepatnya segera ya. Makanya terus pantengin terus Instagram kita. Jangan lupa minggu depan juga nonton lagi karena kita akan hadir di Selasa dan Rabu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Salam Beyond Space. Space. Ya. Dah. Assalamualaikum. Berapa menit, Gung?